Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Elni Ero. Ketemu lagi di channel Elni Ero. Semoga kita bisa subscribe, like, and comment ya, supaya lebih berkembang, bermanfaat. Kita nih mau bicarain tentang yang terjadi di masyarakat yang sederhana. Ada nanyain sama saya tentang soal surat kuasa dan surat keterangan. Ya, kalau ada yang mau nanti membahas apa, bisa ditulis di komen ya. Kalau bisa saya uraikan, kalau nggak bisa nanti kita diskusi sama yang lain. Oke, surat kuasa di mana-mana pasti di masyarakat pasti akan terjadi, karena kuasa itu bisa terjadi bila mana kita dalam sibuk yang mau menjalankan itu. Apakah kita sibuk karena satu dan lain hal, atau kita sakit, atau kita bertepatan di luar negeri, atau apa aja yang kita tidak bisa melakukan saat itu karena ada sesuatu hal yang mendesak akan dikerjakan. Jalan keluarnya, kuasa itu bentuk perjanjian. Perjanjian itu berarti ada dua, karena orang berjanji pasti dua ya. Orang kalau sepihak nggak berjanji, itu namanya surat pernyataan. Kalau berjanji dan surat keterangan itu lain lagi. Nah, kalau kuasa itu berarti ada pemberi kuasa, ada yang penerima kuasa. Dalam hal ini berlaku juga sih syaratnya pemberi dan penerima usianya dewasa. Nah, usia dewasa ini di Indonesia bermacam-macam nih. Kalau sesuai KTP kita udah dewasa 17 tahun. Jadi di Dukcapil tuh 17 tahun. Terus kalau undang-undang jabatan yang saya miliki, notaris, itu 18 tahun bisa menghadap membuat akte. Kalau kita mau kawin atau merit gitu, 19 tahun untuk pria dan wanita. Kalau mau kurang dari 19 tahun, kita harus izin pengadilan. Terus usia 21. Usia 21 itu dewasa secara hukum perdata. Nah, biasanya perbankan atau Badan Pertanahan Nasional menjual tanah atau aset pakai umur 21 usia dewasanya. Nah, kembali ke kuasa. Admin katanya mau nanya, ada apa tentang kuasa, admin? Nah, ini kuasa itu pertama adalah kalau kuasa jual bagaimana? Jual apa? Jual rumah lah. Oh, oke, jual rumah loh. Mungkin Jual mobil kan bisa. Kuasa jual itu ditujukan ke dua orang. Oh, oke, siap. Jadi gini, tadi saya udah di awal bisa kalau memberikan ulasan Sobat NRO ya. Kuasa itu pemberi kuasa memberikan kuasa kepada seseorang atau dua orang bisa. Jadi namanya atau, jadi pakai atau, kalau Inggris or, atau dan atau. Kalau dan atau dua-duanya boleh hadir. Kalau atau aja salah satu ya. Biasanya atau itu takut satu orang nggak bisa, dan yang satu udah otomatis kita nggak bikin kuasa lagi karena kita udah keluar negeri nih. Takutnya A keluar negeri, dia kasih ke B dan C, takutnya B saat itu tidak bisa, nah dia kerjakan ke C. Itu lebih menjamin ke efektivitas dari waktu. Juga kita kalau memberi kuasa kepada pengacara, biasanya ke anak-anak law firmnya itu atau ke kantor notaris juga beberapa karyawan, Pak Admin. Jadi misalnya satu pengacara yang menerima A, B, C, D sampai banyak tuh, kan namanya law firm ya. Kalau kantor notaris memberikan dari klien memberikan kuasa ke B, C, D, staf-stafnya, staf kantor notaris. Oke. Jadi kuasa itu diberikan kepada orang yang kita percaya dan kita buat di surat kertas, pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kalau penerima kuasanya dua-duanya tanda tangan. Kalau pemberi kuasanya satu. Nah, kalau kita menjual rumah, jadi dia dikasih kuasa jual rumah, biasanya harus berbentuk notaril. Itu berbentuk notaril itu berbentuk akta kuasa menjual. Jadi bentuk akta tuh jadi harus komplit ya, ada identitas, ada kopi sertifikatnya yang mau dijual,
ada PBB-nya atau sertifikatnya. Kalau yang lebih afdol lagi, sertifikatnya sudah diperiksa dulu karena bukan sertifikat bodong. Nah, setelah itu juga kita jangan lupa sebagai orang yang penerima kuasa, Pak Admin, kita harus melapor. Nah, melapornya, Pak, ini kita udah mau jual tanggal sekian. Oke, biasanya kita lapor. Nah, itu kita tanda tangan atas nama pemberi kuasa. Itu bisa dan kita berlaku sebagai penerima kuasa dan berlaku acting sebagai penjualnya. Gitu. Jadi kayak kita main sinetron juga ya. Nah, dalam kuasa untuk menjual terhadap diri sendiri, begitu maksudnya? Penjual atas nama orang lain dulu. Atas nama orang lain yang diberi kuasa. Jadi Bapak B, A kasih ke B, B kasih ke C. Tapi saya pernah lihat di akte itu kuasa menjual termasuk terhadap diri sendiri. Oh, itu biasanya kalau dia udah lunas. Udah lunas tuh 1 hari dia belum AJB, jadi masih PPJ, masih kuasa. Bila mana udah lunas, dia bisa bertindak sebagai diri sendiri, pembeli dan penjual. Bisa. Itu Bisa. Sah, ya? Sah, bisa. Jadi dia mewakili pembeli, dia juga mewakili penjual. Jadi dia bisa. Itu bisa terjadi, tapi tahapannya kita harus ikutin ya Pak. Jadi sekarang kita kuasa jual yang biasa aja sebagai penerima kuasa untuk menjual rumah. Jadi dia tugasnya sebagai penerima kuasa yang baik, dia menerima uang pastinya, atau juga uangnya bisa langsung ke pemberi kuasa, kita menerima kwitansinya, kita memberikan keterangan, memberikan informasi yang benar terhadap identitasnya si pemberi kuasa. Dan juga mungkin Pak Admin harus bertanya nih, kapan kuasa berakhir? Kuasa berakhir itu salah satunya ya tugasnya udah selesai, atau pemberi kuasa nyabut, atau penerima kuasa dalam pengampuan, dia tidak layak lagi sebagai penerima kuasa, misalnya boros atau gangguan ingatan, terus dia meninggal dunia. Yang mana? Yang penerima? Yang penerima. Penerima kuasa. Kalau yang pemberi meninggal dunia dia selesai, tapi ini ya kita lihat dari penerima. Penerima itu, kalau penerima kita udah juga sudah tidak bisa layak sebagai penerima kuasa, misalnya kita dalam pengampuan, terus kita juga ada gangguan fisik, gangguan jiwa gitu, nggak bisa. Jadi penerima kuasa termasuk juga orang yang sempurna dalam hati, lahir, batin. Selain dewasa, dia juga cakap dan dia juga bisa menyampaikan informasi yang benar, dan dia juga berperilaku baik. Nah, apalagi nih yang mau ditanya? Nah, kalau misalkan menerima kuasa, memberikan kuasa kembali ke orang lain, itu boleh? Oh, itu boleh. Itu namanya kuasa dengan hak substitusi. Jadi saya atau Pak Admin memberi kuasa ke temennya X ya, terus X kasih ke Y gitu kan? Ya. Bisa. Itu namanya hak substitusi. Tapi harus izin saya yang pemberinya. Saya mau kasih substitusi nih. Jadi Bapak Admin yang ngasih gitu, bukannya pemberi. Kalau pemberi ngasih itu sekaligus 2 bisa kan tadi. Tapi kalau ini kita setelah memberikan ke Pak Admin ngasih ke X gitu kan. Nah, itu harus kasih tahu, kita kasih substitusi. Tapi kamu yakin ya bener orangnya itu bener gini karena saat itu dalam keadaan emergency nggak bisa. Tapi di surat kuasanya harus tulis si pemberi kuasa yang awal bahwa hak kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. Kalau nggak ada keterangan hak substitusi, Bapak nggak berhak untuk mensubstitusikan kuasanya, hak kuasanya itu. Jadi memang harus ada dari awal. Jadi rasanya saya bulan ini sibuk, tapi saya nggak enak deh, saya dapat kuasa. Tapi saya minta deh substitusi, nanti orangnya saya tunjuk siapa gitu. Bisa itu, jadi lancar, perbuatan hukumnya lancar, aktivitasnya jadi nggak terganggu. Biasanya kalau kehadiran rapat tuh bisa substitusi, karena rapat kadang-kadang tanggal apanya suka mundur kan, terus atau enggak rapat pertama gagal, rapat kedua saya nggak bisa datang yang kedua, makanya pakai substitusi.
Saya rasa untuk kuasa sih cukup ya. Mungkin sedikit kalau mau tambahan surat keterangan. Kalau surat keterangan sih satu pihak menerangkan siapa, bahwa dia masih sekolah atau dia bekerja di perusahaan mana. Biasanya untuk bisa kredit tuh, kredit pemilikan rumah yang kita bicarakan di channel satunya. Nah itu bisa surat keterangan dari kantor atau surat keterangan dari RT RW bahwa kita penduduk situ. Itu sepihak ya, memberikan keterangan, beda ya. Memberikan keterangan bahwa kita penduduk RT RW 5, memberikan keterangan perusahaan kantor ABC menerangkan bahwa si X adalah karyawannya dan bertugas sebagai staf admin apa dan akan mengajukan KPR gitu. Bisa dengan ada juga ya kalau di KPR itu ada surat kuasa dari istri terhadap suami untuk tanda tangan. Persetujuan. Persetujuan, Oke. persetujuan. Ya, itu persetujuan. Beda lagi, banyak nih kontennya hari ini. Kuasa, keterangan, persetujuan. Gini Pak, surat persetujuan itu istri memberikan persetujuan kepada suami itu kalau dia nggak pisah harta, perjanjian kawin. Tapi itu bukan masuk surat kuasa, bukan? Bukan, itu surat persetujuan, beda. Jadi ada sukes, surat suket, surat keterangan, kalau kita bilangnya super, surat persetujuan, sama sukus, surat kuasa, ya. Jadi kalau surat kuasa udah jelas ya. Kita hampir sering deh memberikan kuasa. Aduh, aku nggak bisa hadir ke situ untuk ngambil buku tabungan. Saya kasih kuasa ya ke kamu, bisa tuh. Identitas jangan lupa. Nah, tapi kalau surat persetujuan itu menyetujui itu lebih tinggi itu. Kalau nggak ada surat persetujuan dari istri, kita nggak bisa jual. Iya. Itu nyambungnya ke hukum perkawinan, bahwa suami dan istri punya harta bersama. Dan bila mana akan kita jual, kita harus izin salah satu pasangannya. Tapi kalau beli nambah, nggak usah Pak. Nggak usah nambah, nggak usah pakai izin. Kalau yang pakai izin itu kalau berkurang. Nah, gimana? Udah cukup? Nanti kita bahas lagi surat persetujuan sih. Pokoknya surat persetujuan itu selain surat persetujuan itu selain suami istri juga kalau di perusahaan persetujuan komisaris, persetujuan direksi yang lainnya. Kalau persetujuan suami istri itu lebih sifatnya mandatori kalau jual. Mandatori banget, nggak ada persetujuan istri atau pasangan atau suami nggak kejadian jual beli. Ya, atau dia hadir. Kalau hadir nggak perlu surat persetujuan. Gimana Sobat Eni Ero, udah agak ada titik terang tentang surat kuasa ya, karena itu sehari-hari saya di sini memang mengisi masa Covid pandemi ini untuk sesuatu yang bisa kita rembuk ya, yang sederhana tapi bisa kepakai suatu hari. Nah, mungkin ada permintaan mau ngisi yang lain bisa. Oke, sampai di sini Sobat Eni Ero, kita selalu berpikir positif, be happy, jaga imun dan iman always, dan jangan lupa subscribe, like and comment. Bye bye. Wassalamualaikum. Dengan izin Allah